Oh, iki bahas Ulangan. Berikutnya uang aksi dalam kota Surabaya, Jawa Timur, sama Yogyakarta. Tapi karisma tadi enggak masuk begitu. Karisma enggak masuk ke skrip. Mungkin buat sendiri. Ngono iku mau ngecat dhewe. Nah, tapi di jalan Pak lurus. Jadi gue malu-malu. Eh. Apa? Aku baru ditentang kan. Ya, halaman 91 ya. Berarti Jawa, Jawa Timur 233, Jogja 267. Tulis Mbak.
didiktekan ya. Saya tambahkan dulu Mbak Tabea, di close dulu tampilannya. Oke, saya bagi dulu. Kita reverse dulu soalnya ya. Oke, nah bisa dilihat soal yang dulu yang kita bahas ya. Dinas akan kerja jumlah orangnya 6, 2 perempuan butuh 2 kamar, 2 laki-laki 1 kamar, berarti 3 kamar. Kalau surat tugasnya 2 hari ya, dan itu luar kota, bisa ditambah 1 hari, 3 hari ya. Karena kan kalau ya misalnya jam 7 pagi, otomatis sehari sebelumnya ya kan. Kereta api eksekutif sekali jalan, berarti belum PP ya. Perhatikan, jadi yang teliti, ada beberapa jawaban itu tidak PP, nulisnya hanya sekali. Nah, coba kita susun ya sekarang. Kelihatan ini? Bisa dilihat? Halo? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi ini kan kegiatannya apa tadi, mengikuti benchmarking ya. Nanti bisa dilihat sih apa atasnya, atau bisa kita abaikan saja nggak apa-apa. Perjalanan dinas ya, ini biasanya ini tergantung mata anggarannya ya. Ini nggak selalu apa, mungkin tiap tahun juga ada berubah, tergantung. Yang penting kita komponen ini harus benar. Yang pertama transport PP ya, transport PP baik kereta api ya, berarti kan 6 orang tadi ya, 6. Ini 1 kali PP ya, 1 kali kegiatan. Kalau PP berarti ini berapa? 300 sama 600? 600. Kita inputkan 600 ya. Nah, di sini kita rumuskan kalau kita belajar apa itu Aplicom ya. Nah, ada rumus Excel kan ya. Sederhana begini juga harus dikuasai ya. Nah, kemudian oke, dikalikan ini. Oke. Benar ya. Kemudian yang kedua, penginapan ya. Penginapan. Oh, 3 kamar, 2 malam ya kan, 2 malam, 1 kegiatan. Karena kegiatannya hanya sekali ya kan, semakin dikali biasa. Berapa tadi hotelnya Mbak? Hotelnya berapa? 145 Ibu. 645. 845.000 ya. Nah, gini langsung kita copy. Nah, oke. Kemudian apa tadi? Lamsam. Ya, 3 hari atau 1 hari, 1 bulan. Per harinya berapa Mbak? 430? 7? Oke, apa ini? Habis juga. Kemudian transport lokal, ini kan ada 2 ya, Surabaya dan Jogja ya.
Jatim ya, yang satunya Jatim, yang ini DIY juga 6. Ada rumah masing-masing ya, ini nggak pakai PP satuannya ya. Apa ini satu kali ya, one way, artinya one way itu berarti sorry ini satu ya, kemudian satu kali trip itu ya, ada kegiatan yang Jawa Timur. Yang Jawa Timur benar ya udah? Iya benar Ibu. Nah, coba komponennya itu dilihat semuanya. Sudah benar apa belum? Penginapan, uang harian. Kemudian apakah ada tambahan mungkin? Kita coba tambahkan ya, kalau sudah merasa ada yang nggak tertinggal, ada yang tidak tertinggal. Nah, penginapan, langsam, transport. Oke. Nah, kemarin yang selama apa itu ujian, coba diamati ya. Kira-kira ini apa istilahnya kurang. Nah, artinya sebenarnya kalau kita sesuai dengan DPMK itu ya, berarti kalau persisi hasilnya seperti itu ya. 420 ini ada penginapannya 1.300.000 dari mana ya? Ada yang menjawab seperti itu ya. Ini kelas apa ya? Kelas apa ini? Tidak menyebutkan kelasnya ya. Mungkin yang masih ingat jawabannya saat UTS ya, apakah sudah benar? Ini saya random aja beberapa jawabannya, apakah sudah benar ya. Ada yang masih apa ini, ada yang 6 orang besar, ada yang belum pas juga ini cara mengambil ini ya, apa peraturannya. Hati-hati ya, banyak yang masih belum pas ya. Nah, banyak yang masih salah. Saya 3 masih salah ya kan. Makanya kalau ini ada yang mendekati, banyak yang berbeda ya. 267, 233. Ya kalau agak mirip-mirip ya, tapi kok apa bedanya jauh, misalnya totalnya 12 juta, yang di saya 19 ya kejauhan ya. Kalau totalnya misalnya ringnya itu masih sekitar ya 2 juta lah, 10% toleransinya masih oke. Ada 38 juta. Jadi ini tolong, mengapa saya itu masuk lagi apa ini untuk melakukan apa Zoom ya, melakukan meeting, karena jawabannya anak-anak itu masih salah. Makanya saya tuh juga pengen apa luring, karena jawabanmu itu sih salah, berarti selama ini kamu tuh belum paham gitu loh itu, tapi kamu luring ya begini nih. Bahkan nanti apa ini saat UAS ini tidak terulang lagi ya. Ini apa ini kelas apa ini, 2 kelas ini aja
eh, kelasnya Mary apa? Mary Angelina Abigail itu kelas apa? Jadi kelas ya ini kelas E. Nah, banyak yang salah. Ya, itu kenapa saya tuh harus apa ini melihat lagi. Sekarang apa yang mau ditanyakan? Apa yang kami silakan ditanyakan. Daripada ini saat ujian UAS malah nggak bisa lagi. Silakan. Boleh tanyanya di chat ya, silakan. Izin bertanya, Ibu. Ya Mbak Desa, silakan coba yang keras Mbak Desa. Tanya terkait transportasi sebesar 600.000 tadi itu dari mana ya, Ibu? Transportasi itu yang tadi yang di atas naik kereta kan sudah dituliskan di situ di soalnya oleh Bu Weni itu kan 300.000 sekali jalan. Jadi kalau PP itu 600.000 dikalikan 6 ya. Transportnya ini transport kereta, maksudnya transport kereta gitu ya, kereta PP. Oke, jadi nggak baik pesawat enggak ya kan. Nah, atau apakah ada yang tertinggal dari sini? Ini saya buka jawabannya teman-teman tuh tidak ada yang persis, angkanya itu masih tidak jelas, ada juga yang nggak menjawab. Nah ini kan menunjukkan apa? Saya tuh khawatir kalian tidak paham, itu saja. Karena gini ya, nanti kalau Anda bekerja ya, diberi tugas itu upayakan Anda itu bisa. Makanya apa? Kalau kita itu ya bekerja itu kan memang kita selalu sesuai dengan apa yang kita pelajari. Tapi kan ketika kita bisa cepat menyesuaikan dengan tugas itu ya, pasti orang itu akan percaya dan akan terus memberikan pekerjaan lagi ya. Artinya Anda itu istilahnya dipandang kompeten gitu loh. Nah ini misalnya lagi studi independen tingkatmu, ada anak sekitar 60 lebih lah ya, yang dibutuhkan 12 anak, ya dipilih hanya yang terbaik yang bisa menginput data misalnya. Ini saya buka satu persatu, tidak ada jawaban yang persis seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ini yang masih yang buka ini kelas E. Nah, awal ada yang nggak ngerjakan, ada yang salahnya fatal ya kan. Nah, ini teman-teman koreksi. Jadi mumpung belum, kalau kuliah itu kan sarjana terapan, paham terkait dengan materi kuliah, karena semua itu kan terkait dengan praktek. Ini tinggal saya cek 4 orang ini, supaya tidak ada yang sesuai untuk nomor 4 ini. Nah, itu ya. Nah, ini membuktikan apa ya? Nah, ini
makanya saya khawatirkan saat ujian kalian nggak bisa. Ya, Mbak Desa itu jawabannya gimana? Ada yang mau dikoreksi? Bisa dipahami Mbak Desa? Mengecek biaya kereta itu Gimana dok? Gimana? Ya? Dok, putus-putus dok. Apa? Kamu putus-putus. Coba dicat ya, dicat. Sambil saja pertanyaannya Mbak Septiani ya, misalnya kalau mau misalnya ditulis 700 boleh, makanya tadi kalau misalnya 700 itu kan tidak berlebih, tapi ya jangan sampai ngirit, sampai nggak pantas nolong, kayak nggak menghargai orang, ya jangan, ya kan. Nah, upayakan ya sesuai dengan apa ini pagunya, yang penting nggak melebihi. Misalnya biaya hotel itu 845 pagunya, jangan dikasih 300. Kalau 700 masih oke lah. Nah sekarang toleransi dari 85 ke 700 itu kan sekitar 145 kali 3 malam ya, kali 3 kamar itu kan sekitar berapa, 450 katakan ya, 450 1.300.000. Makanya itu saya sampaikan toleransinya dari angka yang saya simulasikan tadi kurang lebih itu kan maksimal. Berarti misalnya kita tanyakan lagi, misalnya tadi kalau Mbak Septiana bilang itu kalau misalnya saya ini Bu apa ya, misalnya Bu saya mau pakai 700 ya, 700 boleh, yang penting nggak melebihi, tapi jangan sampai di bawah itulah 500. Saya khawatir kasihan juga. Nah, makanya toleransinya dari angka ini mungkin kalau turun 2 jutaan nanti saya cek lagi ya. Jadi kalau misalnya penginapan ini 700.000 misalnya, nah ini kan toleransinya masih 18.360 ya kan. Tadi berapa? 84 ya, toleransinya kan sekitar 1 juta ya kan. Nah, kalau mau diirit lain nggak apa-apa dikurangi, tapi aja teman-teman gitu ya, biar supaya itu memenuhi asas juga kepatutan gitu. Jadi nanti kalau Anda suatu saat ditugaskan sebagai perencana anggaran, ini sederhana, hanya untuk unit kecil ya, bukan koyok komplek kayak yang sudah di Menteri Keuangan, enggak. Ini kamu hanya merencanakan yang sederhana aja, SPBD ya, ini sederhana. Tapi sederhana ini harus kamu kuasai, maksud yang gampang ini kamu nggak menguasai. Gue ini ayo izin kok sebagai dosennya ya. Ayo semua belajar ya. Pertanyaan berikutnya dari kereta jauh sudah kita sebutkan toh. Kita sebutkan ya. Kecuali kalau pakai di siapa ini, pakai di apa ini kemarin kan supaya apa? Supaya nggak bingung. Nah itu memang saya sengaja untuk apa menyebutkan biaya kereta itu 300 itu supaya nanti nggak simpang siur, apa jawabannya itu nggak kesana nggak kemari, nggak kesini nggak kesana ya kan. Atau mungkin kalau mau coba dicek misalnya, katakan kita naik Sancaka, berapa sih Sancaka misalnya, berapa, ada yang bisa ngecek nggak? Coba saya buka Traveloka juga misalnya ya.
Nah, itu kan saya pakai kereta api. Jakarta Surabaya. Oke. Tiketnya mahal-mahal banget ini. Kalau waktu apa ini? Sebentar. Ada habis semua tiket-tiket ini. Saya simulasikan sampai ke iso ini. Nah, kereta apinya kita lanjutkan sih. Kebek. Ya. Nah, Santaka itu kan masih ada 270 ekonomi ya kan, kalau eksekutifnya 340 ya kan, jadi masih masuk akal, maksudnya naiknya tuh masih keretanya kereta ekonomi, dan itu masih nggak apa-apa sih, jadi pertimbangannya mungkin ngiritnya di kereta, yang lainnya dimaksimalkan. Apa makanya saya toleransi kalau kamu pakai apa ini yang pasti kalau ke Jogja itu naik pesawat tuh malah susah dari Surabaya. Enaknya yang masuk akal ya naik kereta gitu. Kalau mencari biaya kereta, makanya adanya kan itu kan kereta, nggak ada biaya kereta kan, adanya itu kan tiket pesawat. Iya tidak, iya toh. Nah, tiket pesawat itu kan artinya kan itu maksimal. Kalau mau melalui jalur udara itu sudah tiket maksimal. Artinya kalau mau naik kereta mau diperbolehkan karena itu lebih murah gitu. Maksudnya gitu. Atau naik bus juga diperbolehkan karena itu lebih murah. Gitu maksudnya, Mbak Desa. Bisa dipahami Mbak Desa, Mbak Septi? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Eni. Ya. Mbak Desa bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Bu. Ya, oke. Nggak apa-apa, belajar itu mungkin kalian apa ya salah nggak apa-apa, tapi kalau sudah salah ya jangan terulang gitu ya, karena apa ya nanti itu kita tuh tanggungannya bekerja itu harus kompeten itu aja. Kita menghargai diri sendiri ya, juga kita membawa nama baik prodi ya kan. Ada lagi yang mungkin ditanyakan ini teman yang lain, ini sudah tolong PJ-nya juga silakan screenshot anggota-anggotanya, nanti apa yang juga aktif dikirimkan ke saya, dilaporkan ke saya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lainnya ya, saya ingin menjelaskan pertanyaan yang dari ini ya, Kartika juga ya. Kita kembali ke soal ya. Bu. Ya Allah. Ini kan, nih coba nomor 1. Ini semua skornya maksimal 25 ya. Ya memang sebenarnya agak tertolong dari soal-soal Jawa 3. Makanya kenapa saya tuh ingin pemahaman dari kalian gitu ya, pemahaman.
Oke. Hah? Itu hak negara memungut pajak bea cukai retribusi dasar hak negara pajak ya. Pelaksanaan tanggung jawab itu, nah, Gak pasti ada itu. oke. Hak memungut pajak itu apa sih? Ya, Karena kalau nggak salah itu kemarin kan ini open book ya, open book boleh ya kan? Artinya apa? Nggak susah gitu ya. Ya cukai. Coba kita buka ya. Saya bukakan dulu materinya. Jombang bạn nong bên đây cho đỡ xong mà cái nó sắp nó sợ nó củ có ba trong có lê Gak apa-apa. Gak usah, mending nek area nek area teko ojo-ojo. Ojo-ojo. Enggak dicocoti. Enggak dicocoti. được được chỗ ngomong là mình nâng cái cả nó xong ngomong cả rồi thật bảo cho mà phải dừng cái này là nó smart sih Pajak kuliah, apa masa langsung ngomong pacar, ngomong pajak kuliah. chỗ ngomong mas menang ngap cái cả nó xong ngomongเลยIya apa? Pajak kuliah nek takoni, nek gak ditakoni yo meneng ae yo. Memang nang gak ana apa ro kabeh bang Serawang karo kancane saiki. Kan ana konco wae sing Apa kancane yo cok. Ya sareng. Mas dia masa ngomong lagi gak teko anu. Ya apa kamar syukur wa jam kena gak terus be. Cek tahu. Cuma repot tuh. Coba aku ya. Berarti nek mobilan aku melu mobil di Arya. Enggak apa-apa, ada apa-apa besok orang bilang kemarin mana tuh. Cak, alam tenang. Kak aku bareng mbek pacare Mas Bayu ae. Dibariket. Jalan yo nek ana Arya bareng Arya. Iya nek Arya gelem. Nek Arya gelem. Nak kelam. Udah. Sudah mau kelam ke. Mau gelem til yo meneh Senin jepekno yo KTM ku ngono. Taek. Taek kon niku. Gak apa-apa nih jebukno nih wong tek gelem. Ya, Nek gak dijadi. sebenarnya ya ada hak dan kewajiban terkait dengan pajak. Haknya itu ya menarik pajak dari masyarakat. Ya, karena pajak sendiri itu juga bisa dari perorangan atau dari perusahaan, ya kan. Nah, negara itu berhak untuk menarik pajak, ya. Nah, kayak kemarin itu kan kita ramai diberitakan pajak PPN akan naik 12%. Jadi misalnya setelah Prabowo dilantik itu kan naik UMR, ya kan? Tapi PPN juga naik menjadi ke-12. Tapi kenapa di Vietnam itu bisa turun PPN-nya, ya kan? Nah, ini memang masalah terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Bagaimana Menteri Keuangan itu bisa menjaga stabilitas fiskal dan moneter sehingga tidak terjadi inflasi maupun deflasi, begitu ya. Nah, otomatis di sini untuk menjalankan haknya ini memang agak memaksa. Jadi sifat pajak itu akhirnya memaksa pemerintah menentukan besarannya. Memang itu berdasarkan peraturan dan juga berdasarkan persentase. Misalnya kayak
pajak progresif misalnya. Kemarin dalam satu KK, satu alamat, atau satu KK ya, itu kalau ada satu alamat ya terutama itu kalau ada mobil dengan alamat yang sama itu dikenakan pajak yang lebih besar untuk mobil yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan memang potensi pajak ini sangat besar ya. Oleh karena itu diupayakan sebenarnya harusnya mereka yang nanti Anda belajar perpajakan nanti kalau kalau grupnya ATA udah belajar pajak ini yang angkatan 2023 nanti akan tahu bahwa sebenarnya harusnya mereka yang kaya yang punya aset banyak berupa mobil mewah atau tidak ya. Kalau mobil mewah juga kena PPNBM ya, kemudian aset tanah, motor atau barang-barang mahal itu harusnya yang bisa bayar pajak dengan lebih banyak. Cuman terkadang ini tidak mendapatkan perhatian khusus ya karena jumlahnya itu kan memang nggak banyak. Tapi kadang itu tidak dinaik-naikkan. Jadi pemerintah kadang memilih untuk menaikkan yang di sana itu banyak, sektor menengah itu paling banyak dihantam oleh pajak yang pungutannya agak besar. Nah ini artinya ketika dia memungut pajak dengan paksa tadi ya itu didasarkan pada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan kalau nggak bayar akan kena sanksi ya, sanksinya denda biasanya begitu ya kan. Nah untuk peruntukannya sejauh mana target pendapatan dari pajak itu bisa dicapai ya kan. Nah tapi lebih dari itu ketika negara punya hak untuk memungut pajak, negara juga punya kewajiban untuk mengembalikan pajak itu secara tidak langsung dalam bentuk apa? Dalam bentuk fasilitas umum, layanan umum, kesejahteraan umum, perlindungan dan seterusnya. Oleh karena itu pajak ini kan sektor yang diandalkan untuk membiayai pengelolaan rutin termasuk gaji PNS, misalnya begitu. Oke, berikutnya soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal yang sama keluar, saya harapkan teman-teman udah bisa gitu ya. Program dana desa untuk mendukung pembangunan di desa, misi alokasi anggaran. Nah, yang benar di desa ya kan, kalau berhasil berarti dia itu bisa menggali potensi desanya untuk dikembangkan. Misalnya punya potensi wisata, ya dia kembangkan untuk mendanai pengembangan wisata itu, ya kan. Nah seperti Umbul Pongo itu dia untuk bangun beberapa desa di Batu juga begitu, gunakan untuk bangun karena punya potensi alam tadi yang bisa diandalkan ya, maka dibangun itu sebenarnya misalnya ya untuk menjangkau tempat lokasi wisata itu. Kemudian jadi markup anggaran, misalnya bangun infrastruktur jalan desa tapi anggarannya di markup, aset desa lain mungkin juga untuk sarana pemberian sarana prasarana misalnya ya, itu di merekayasa misalnya, itu juga bisa potensi tidak tepat alokasi anggarannya, maka sesuaikan dengan peruntukannya gitu. Kemudian
gagal lagi jika dia tidak memiliki visi misi serta program target kinerja yang jelas. Maka itu seharusnya kita sebelum menyusun alokasi anggaran, susunlah program targetnya itu apa ya. Misalnya di bidang pendidikan, beasiswa, misalnya kesehatan, mungkin fokus pada stunting dan seterusnya. Nah ini dihitung berapa kelompok sasarannya, aktivitas apa saja yang diberikan, mungkin memberikan makanan, bantuan makanan sehat atau mungkin dalam bentuk lain, tapi itu dihitung dengan. Nah kemudian yang nomor 3 misalnya, nomor 3 ini berikan contoh minimal 4 masalah atau tantangan keuangan negara. Ini banyak ya. Yang pertama ya tadi ada unsur rekayasa anggaran ya kan, atau markup anggaran ya kan, kemudian juga pemborosan anggaran ya kan, kemudian juga perencanaan tadi. Jadi pengelolaan keuangan negara ini bisa juga masalah timbul pada saat perencanaan maupun saat pelaksanaan maupun pencairan gitu ya. Jadi ini yang perlu misalnya tantangannya itu ketika ada kegiatan yang insidental itu terkadang agak susah di cover dengan keuangan negara ya, karena itu sangat insidental ya, sangat artinya itu tanpa tanpa direncanakan, tidak bisa direncanakan, unpredictable lah. Misalnya kita nggak punya program misalnya mungkin kita punya program untuk MOU misalnya dengan negara lain misalnya, tapi kita tidak pernah memprediksi mereka akan kesini misalnya, kesini bukan kita harus menyediakan space anggaran khusus untuk menjamu mereka. Nah, semacam itu juga menjadi tantangan pengelolaan negara. Kemudian ada juga pengelolaan negara, apalagi ya yang kurang ketat, yang nggak tepat, ya itu bisa jadi masalah gitu. Ya, itu sekilas sih pembahasan terkait dengan UAS kita. Ada yang ditanyakan dulu, silakan. Tadi pun pedes sih. Kamu kali ini kok pedes? Oh, enggak apa-apa. Hah? Apa ya? Apa nih? Silakan yang bertanya lagi, ada yang mau ditanyakan silakan. Budal jamiran aja. Goreng apa? Lapung goreng ayam. Ada kita kayak 4 sore. Itu apa?
Jadi nyelipin ini. Dia. Kau mantar aku. Saya menang. Angkat so. Nak tulisannya kau orang itu. Jangan. Aja berisik aja ya. Mana takut? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini jadi ada sebenarnya bisa di browsing ya materinya, cuma kita perlu juga untuk update ini ya. Ini misalnya buku terkait dengan postur APBN ya, karena setiap tahun sebenarnya pemerintah itu lanjutkan ya. Ini jadi ada ini ya, atau Deko. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat, coba kita besarkan. Nah, membawa tagar percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, kita bisa lihat dari apa ini, di situ ada informasi terkait dengan pendapatan negara, belanja negara, ya kan, pembiayaan dan sebagainya. Nah, ini juga perlu kita baca terkait dengan pengelolaan keuangan negara itu seperti apa, gitu ya. Karena memang pengelolaan keuangan negara itu tergantung dengan kondisi internal juga eksternal. Eksternalnya ini disebut ketidakpastian global, tiba-tiba misalnya apa itu, kemudian juga turun naiknya dolar Amerika misalnya ya. Di samping juga pemerintah harus fokus pada masalah internal terkait dengan kemiskinan, stunting ya kan, kemudian peningkatan SDM, infrastruktur ya kan, nah reformasi dan seterusnya. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya cuma baca singkat saja, kita baca secara singkat terkait dengan ini. Yang perlu kita ketahui bahwa posisi yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan tingkat pengangguran ini harus diturunkan, kalau bisa dihilangkan, karena banyak kemiskinan juga pengangguran itu bisa menyebabkan terjadinya kriminalitas ya, banyak masalah sosial lah. Maka indeks pembangunan manusia, kualitas manusia itu harus ditingkatkan. Makanya tidak hanya pemerintah tapi juga harus berjuang ya, sama-sama berjuang untuk selalu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, kemudian ini asumsi kita lewat, kalau nilai tukar rupiah kepada dolar ini juga dipertimbangkan ya oleh harga minyak, semua ini berpengaruh. Nah, pendapatan negara itu ya ada paling tinggi dari sektor pajak, sekitar 2.300 lebih triliun. PNBP itu 492 triliun, hibahnya yang nggak bisa, ini sedikit kadang-kadang hibahnya dari negara lain ya, 0,4 triliun itu sangat sedikit. Nah, secara belanja negara bisa dilihat ini lebih besar daripada pendapatannya ya. Belanja pusat transfer ke daerah yang banyak di pemerintah pusat. Nah, biaya untuk utang sekitar 608 investasinya sangat rendah karena memang kita banyak hutangnya ya, kira-kira begitu. Nah, ya krisis moneter itu kita memang
banyak utang. Nah kemudian apalagi, nah ini termasuk kemarin itu habis-habisan juga untuk pembangunan IKN juga ya. Di sini sudah ada apa program-program yang apa menjadi prioritas oleh pemerintah ya. Nah ini belanjanya itu untuk apa aja ya, untuk bidang agama sekitar 11 triliun, pendidikan ya, pelayanan umum ini untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan baru 25 triliun. Nah ini ternyata pendidikan itu tidak 20% ya kan. Selama ini kan dikeluarkan 20%. 20% itu dibagi dengan budaya ya. Karena kementeriannya kan pendidikan dan kebudayaan. Kalau sekarang sudah dipisah. Nah, ekonomi sekitar sekian ini untuk apa menggerakkan perekonomian misalnya apa ini memberikan bantuan kepada UMKM dan seterusnya. Ini untuk pertahanan ya. Di eranya menteri masih Pak Prabowo masih Pak Prabowo ya sebelum jadi Kementerian Sosial ini untuk miskin kita bencana alam, ini lingkungan ya, ketertiban dan keamanan, fasilitas perumahan, wisata 3,4, kesehatan 97,4. Jadi ini pembagian dari negara, prioritasnya di pendidikan ya dan di layanan. Kemudian, nah ini pelaksanaan pemilu jadi termasuk besar ya, membangun IKN ya. Kemudian apa ini pertahanan dan keamanan. Nah yang paling banyak di infrastruktur, kemudian PUPR, pertahanan, Polri, Dikbud, ya. Oke, nah ini tantangan-tantangan di masing-masing anggaran ada banyak, silakan nanti dibaca. Jadi kalian tuh bisa ada semacam literasi ya, literasi ini sebenarnya juga bisa masuk sebagai permasalahan pengelolaan keuangan negara ya kan. Tantangannya karena mungkin ada juga hutang yang masih tinggi misalnya ya kan, itu juga termasuk yang dipikirkan. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan ya kan, maka utangnya itu banyak. Anggaran kesehatan, jadi permasalahannya juga banyak di masing-masing bidang. Itu ya, nanti silakan dibaca, saya hanya memberikan sedikit pemaparan lah ya. Nah ini cukai hibah tadi, silakan nanti bisa dibaca lebih lanjut, nanti saya share di grup ya, tambahan pengetahuan. Oke, ada pertanyaan? Apa iku bu, juga beras bareng mbak aku kayak Madura itu. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Amalia ya. Dari Mbak Amalia ini menanyakan, tadi belum saya baca ini. Perhitungan taksi bagaimana Bu penghitungannya? Apakah dari stasiun ke bandara atau hotel dihitung atau hotel ke venue? Nah, jadi kalau perhitungan taksi itu hanya sekali jalan ya, tidak bisa PP. Jadi misalnya kita dari rumah ke bandara, ya kan? Dari bandara ke acara atau ke hotel itu sudah include sekali aja. Cuman realitanya nanti terkadang kita itu kan satu mobil itu kan bersama dengan rombongan tadi ya kan, bisa berenam atau masing-masing mobil 3 orang itu bisa lebih mengirit ya kan. Nah, biasanya teknis
teknis pelaksanaannya itu begini. Ketua timnya itu akan membawa SPD itu, ya. Yang perlu dibeli dulu dibeli, seperti tiket dibeli, hotel itu dipesan, ya kan. Untuk uang lamsam dan uang taksi itu tidak diberikan terlebih dahulu, dibawa dulu dikelola. Nah, nanti setelah dikurangi, kadang kita itu kalau keluar itu kan makan bersama, ya kan. Masuk apa nih mangan dewi-dewi, mangan bayar dewi-dewi, kan kadang enggak ya. Nah, nanti tergantung, kadang ada masanya itu makan bareng-bareng, ada makan sendiri-sendiri. Nanti biaya yang habis sama nanti dikurangi baru dibagi sisanya secara bersama. Itu cara teknisnya pelaksanaannya seperti itu kalau SPD, ya. Nanti kalau terkait dengan pertanggungjawabannya, pencairannya itu menunjukkan bukti tiket, kwitansi pembelian, boarding, ya kan. Pesawat juga begitu, hotel juga begitu, ditunjukkan pembayarannya, kwitansinya, ya kan. Kemudian kalau tiket taksi itu biasanya hanya membuat surat pernyataan, seperti itu saja. Oke, sudah ada yang Mbak Amalia bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Nje. Ya. Oke, untuk absensi ada 115 mahasiswa. Saya cukupkan sekian pertemuan hari ini. Saya harapkan teman-teman siap untuk UAS. Tolong belajar dengan sungguh-sungguh. Maaf mungkin kuliah ini tidak maksimal karena kita juga nggak bisa luring. Ini daring juga sangat ramai. Aduh, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses UAS-nya. Selamat malam. Wassalamualaikum.